Shalom. Sekali lagi, Shalom. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang terkasih saat pagi hari ini rindu akan hadirat Tuhan, boleh lambaikan tangan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, kita mau sama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Engkau. Teristimewa kami di hari ini juga akan memperingati ulang tahun Sinode GBT yang ke-65 tahun. Biarlah kami umat-Mu Tuhan semakin bertekun di dalam Engkau sebagai gembala yang baik. Bapa, tolong kami Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua yang melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tetap bangkit berdiri. Kita mau sambut Tuhan kita. Kita mau naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kita, terutama kepada Sinode GBT yang sudah 65 tahun Tuhan menyertai. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan, hanya Engkau Tuhan yang ditinggikan. Haleluya. Marilah kita sambut di hadapan Tuhan. Haleluya.
bisa memberikan salam kanan kiri depan belakang. Tangan Tuhan Yesus adalah sobat yang luar biasa. Boleh dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ada satu pujian dari Tabernacle Glory yang mengatakan bahwa Yesus adalah sobat yang benar. Bapak Ibu merasakan bahwa Yesus Kristus adalah sobat yang benar? Benar, amin, puji nama Tuhan. Luar biasa, Yesus adalah sobat yang benar. Dia ada di saat susah, di saat senang, dia selalu ada beserta dengan kita. Luar biasa. Ada satu sobat yang benar, yaitu Yesus. Yesus sobat yang benar. Mari kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita di saat apapun kita senantiasa diberikan kekuatan dari Tuhan. Perjalanan 65 tahun Sinode GBT bukanlah perjalanan yang
pendek, tapi itu adalah suatu perjalanan yang panjang. Tetapi penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kita akan sambung pujian yang selanjutnya. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ya, untungku besar ketika kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita dipilih menjadi anak Tuhan, kita yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Haleluya. Kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketika kita boleh dipilih menjadi anak Tuhan, karena kita sungguh-sungguh mendapatkan hadiah yang istimewa dari Tuhan, yaitu kita boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Biarlah sukacita itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Boleh berikan senyumnya sejenak. Ya nggak tegang ya. Berikan senyumnya. Itu menandakan bahwa kita ini benar-benar anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Ya, kita mau nyanyikan pujian. Kesukaan surga ada di dalam kita. Senang, selalu senang sampai selama-lamanya. Haleluya. Oleh
kembali dalam hadirat Tuhan. Senang, selalu senang bersama Tuhan. Walau apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa sukacita Tuhan senantiasa ada di dalam hati kita. Biarlah api Pentakosta itu boleh menyala terus dan terus di dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Api Pentakosta menyala. Haleluya, sungguh luar biasa. Biarlah api Pentakosta itu senantiasa menyala di dalam
hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita, dan Dia akan mencurahkan kuasa-Nya bagi kita yang merindukan untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan sampai seluruh Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bila kita, hidup kita senantiasa dipenuhi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dan kalau sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian menyatakan, aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sekalipun kami tidak sanggup Tuhan untuk membalas segala kebaikan, tapi rasa syukur di dalam hati jiwa kami mempersembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Yang ku terima
Sinode Gereja Bethel Tabernakel telah Kau jagai, Kau lindungi, Kau pelihara, Kau bimbing sampai pada hari ini kami berada di tahun yang ke-65 dari Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Kami percaya Bapa, ke depan masih panjang perjalanan yang harus ditempuh, tapi kami tidak sendiri. Engkaulah Gembala Agung yang setia, yang sangat peduli, yang membela dan mengantar kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan yang semakin besar. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, jemaat Tuhan, semakin bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Gembala yang baik bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita merayakan hari ulang tahun dari Gereja Bethel Tabernakel pada usia yang ke-65 tahun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel lahir 29 Mei 1957 dan pada 29 Mei tahun ini berada di tahun yang ke-65. Nah, saudara, satu perjalanan yang panjang, satu perjalanan yang tidak mudah, satu perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala yang baik bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel dirintis oleh seorang yang dijamah Tuhan pada waktu beliau masih muda belia, seorang yang terikat dengan perjudian, yang terikat dengan mabok dan lain sebagainya, tetapi dijamah Tuhan pada waktu beliau sakit parah. Ketika dia sakit yang begitu parah, dibawa oleh sahabatnya ke sebuah gereja dan ada pendeta di sana, lalu ditawarkan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, dan beliau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan didoakan untuk kesembuhan beliau. Dan puji Tuhan, berangkat ke gereja dalam keadaan sakit yang amat sangat. Di gereja itu dia bertobat dan disembuhkan. Itu luar biasa. Dan sejak itu beliau berjuang untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mengenal Yesus lebih dalam lagi. Dan beliau telah menyelesaikan membaca Alkitab lebih dari 70 kali khatam, dan itu merupakan prestasi luar biasa. Seorang yang cinta Tuhan, seorang yang mau belajar untuk
Yesus lebih dalam. Dan setiap kali dia membaca Alkitab, dia tidak pernah lupa dengan pena dan buku. Dan dia selalu menulis pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan pakai beliau dalam segala keterbatasannya, bahasa Indonesianya, kadang orang harus mengamati dengan baik, mendengar dengan baik baru bisa menerima khotbah-khotbahnya. Tetapi Tuhan Yesus menolong oleh Roh-Nya yang kudus, sehingga banyak orang bertobat mengenal Tuhan melalui khotbah-khotbah beliau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga sampai pada saat ini di seluruh provinsi di Indonesia ada gereja Bethel Tabernakel, karena seorang pemuda yang dulu rusak, seorang pemuda yang dulunya begitu hidupnya menyakitkan hati Tuhan, tetapi rela dijamah Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan beliau belajar mengenal lebih dalam akan pribadi Yesus sebagai gembala yang baik. Dan pengalaman-pengalaman itu menjadi suri tauladan bagi anak cucunya, bagi teman-temannya, bagi sahabat-sahabatnya, dan banyak orang dijamah Tuhan. Salah satunya Bapak Dahlan Iskan, Dahlan Iskan, nama itu. Beliau berjumpa dengan Bapak Gesam Sutopo di sebuah parkiran supermarket di Surabaya, dan Tuhan gerakan untuk mendoakan Bapak Dahlan Iskan di parkiran. Bapak Gesam Sutopo yang sudah sepuh bersama anak cucu selesai makan, mau pulang, di jalan parkiran itu beliau bertemu dengan Bapak Dahlan Iskan, dan Bapak Dahlan Iskan bersedia didoakan di parkiran, dan dia merasakan kasih Tuhan. Nah, ketika Bapak Gesam Sutopo meninggal di usia yang lanjut 100 lebih sedikit, saudaraku, Bapak Dahlan Iskan ini datang juga dalam prosesi penutupan peti maupun pemakaman, dan dia menulis tentang Bapak Gesam Sutopo dalam tulisannya yang sangat menarik dan memberkati banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita yang bergaul dengan Yesus Sang Gembala Agung akan memberkati banyak orang dalam segala situasi. Kehidupan kita yang bergaul karib dengan Tuhan Yesus, Gembala yang baik, akan mengubah kehidupan banyak orang. Mari bersama-sama pada pagi hari ini kita belajar untuk lebih mengenal Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik bagi kita. Dan mari kita bersama-sama membangun sebuah komitmen untuk bergaul lebih karib lagi dengan Tuhan Yesus sebagai Gembala baik bagi dirimu, sehingga pengalaman hidupmu bersama Yesus akan memberkati anak cucumu, memberkati suamimu, memberkati istrimu, memberkati orang tuamu,
memberkati sahabat-sahabatmu. Banyak orang akan menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, karena tahu Anda bergaul dengan Yesus Sang Gembala baik. Pengalamanmu menjadi sebuah kesaksian yang sangat baik, sehingga orang, sahabat, teman Anda akan menikmati bagaimana kasih Yesus menjamah hidupmu, memelihara hidupmu menjadi saksi yang indah. Orang lain akan melihat kesaksian hidupmu, lalu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Gembala baik bagi mereka juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan diri untuk membaca Alkitab kita. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 15. Mari kita sejenak bagi berdiri. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Tema daripada ibadah syukur 65 tahun Gereja Medan Tabernakel mengambil tema bertekun dalam iman kepada Yesus Gembala yang baik. Bertekun dalam iman kepada Yesus Gembala yang baik. Bertekun dalam iman itu artinya kita melangkah maju tahap demi setahap, tetap melangkah maju walaupun ada rintangan, walaupun ada tantangan. Itu bertekun dalam iman. Seorang yang bertekun dalam iman, dia tidak gampang ceklek, gampang putus asa, dia tidak gampang kucing mundur. Nah, dia akan tetap melangkah maju. Orang yang bertekun dalam iman itu bergerak maju, langkah demi langkah, dalam keadaan yang sesulit apapun, dia akan terus bergerak maju. Orang yang demikian itu disebut sebagai seorang yang bertekun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bertekun untuk berlatih olahraga, maka kita akan mencapai suatu hasil. Badan segar, badan sehat, badan kuat, jiwa selalu segar, ya, dan terus bergerak maju. Tapi seorang yang tidak bertekun berolahraga gampang lelah, gampang sakit, ya, fisiknya lemah. Tapi seorang yang mau bertekun dalam keadaan apapun, dia bertekun untuk berlatih berolahraga, pasti dia akan meraih hasil. Ketika saya
selesai sekolah kita, kemudian berpraktek di beberapa gereja, dan suatu hari saya berpraktek di Semarang. Semarang di Tanah Mas, gerejanya panjang dan cukup lebar. Nah, setiap hari saya berkomitmen, saya harus bangun pagi, lalu saya bersiap diri untuk mengikuti ibadah doa jam 4:30. 3:30 saya sudah bangun, kemudian olahraga. Jadi saya olahraga keliling gereja, dari lari kecil, kemudian lompat katak keliling gereja, panjangnya 30, lebarnya 15 keliling, sehingga terbentuk kekuatan pada otot-otot bahu, kaki, lengan, ya. Jadi kayak manol gitu pada waktu saya masih pemuda, kayak manol, ya. Karena berolahraga cukup, ya, sehingga awalnya kayak manol. Nah, kenal Bu Eli di sana. Ya, saya masih hitam, ya, jeliteng, ini kira putih, ya dulu jeliteng, ya, kayak manol. Tapi puji Tuhan, jadi mau terima saya, walaupun jeliteng kayak manol. Saudara yang kasih Tuhan, bertekun. Orang yang bertekun meraih hasil. Orang yang bertekun itu terus berjuang maju walaupun ada hambatan, walaupun ada rintangan, walaupun ada keadaan sulit. Dia akan terus maju, berjuang. Itu bertekun. Nah, saudaraku, Tuhan mau kita bertekun dalam iman, bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bagi dirimu dan diriku. Kalau kita mau bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, maka kita akan mampu menerobos perjalanan yang panjang. Kita sudah sampai di 65 tahun. 65 tahun. Kita juga tetap harus memandang ke depan bahwa GBT akan terus bergerak maju mencapai 100 tahun, ya, 35 tahun ke depan. Kita harus punya pandangan iman seperti itu. 35 tahun ke depan, Gereja Bethel Tabernakel yang saat ini sudah ada di seluruh provinsi Indonesia akan lebih bertumbuh kembang lagi, dan dibuka kesempatan bagi setiap anggota jemaat Gereja Bethel Tabernakel untuk merintis gereja-gereja baru. Gereja-gereja Bethel Tabernakel yang baru di setiap kecamatan, di setiap kota, di setiap desa, dimanapun di Indonesia, sampai ke luar negeri sekalipun, ya. Nah, mari bersama-sama kita semua, warga jemaat Gereja Bethel Tabernakel di Sukun, kita harus memberi diri kita kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau bertekun di dalam Engkau.
karena Engkaulah gembala baik bagiku. Aku percaya Tuhan, Engkau mampu membentuk diriku untuk menjadi pembawa kabar baik dimanapun di kota ini. Ya, Kota Malang ada berapa kecamatan, Pak? 5 kecamatan. 5 kecamatan. Ada banyak kelurahan. Berapa? 50 kelurahan. 5 kecamatan, 50 kelurahan. Ada banyak ruang untuk Anda bisa berada di 5 kecamatan. Ada banyak ruang lingkup di 50 kelurahan di kota ini. Dimulai dengan apa? Komitmen. Aku mau Tuhan dalam tuntunanmu, dalam genggamanmu, dalam hikmatmu, dalam kuasamu untuk menjadi duta-duta Kristus di 5 kecamatan di kota ini, di 50 kelurahan di kota ini. Kita harus punya pandangan di Seoul, sehingga satu hari nanti ada banyak PBT di kota ini. Kita harus punya pandangan ke depan. Masih jauh perjalanan. 35 tahun lagi GBT akan merayakan 100 tahun Gereja Bethel Tabernakel. Nah, dalam jangka waktu 35 tahun ke depan harus ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang memberikan dirinya dipakai Tuhan menjadi duta Kristus di kota ini, di 5 kecamatan, di 50 kelurahan yang ada. Dan Gereja Bethel Tabernakel membuka kesempatan itu bagi Anda melalui program sekolah pelayanan tabernakel secara online. Anda akan diperlengkapi bagaimana menjadi duta Kristus yang membawa kabar baik kepada semua orang. Kalau diselenggarakan secara online, artinya Anda punya peluang yang lebih lega. Anda ngatur waktu sendiri untuk belajar. Nah, pada waktu-waktu yang tertentu dilakukan ujian, Anda baru tatap muka di satu kota yang ditentukan untuk dilakukan ujian, sehingga Anda bisa mencapai prestasi yang baik karena disupport dengan wawasan yang lebih luas. Ada bimbingan dari para pendidik yang memperlengkapi kita. Nah, saudaraku, kenapa kita perlu bertekun di dalam Yesus Sang Gembala baik? Kita akan bersama membaca pernyataan Tuhan Yesus. Dia telah memberikan satu pernyataan, mendeklarasikan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan kita telah membaca tadi bahwa gembala yang baik itu dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu hal yang pertama. Yesus sebagai gembala yang baik rela memberikan
nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus sudah membuktikan hal itu, memberikan nyawanya demi menebus kita. Yang kedua, Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai gembala yang baik dengan kriteria yang kedua. Tuhan Yesus memusatkan perhatiannya kepada keselamatan domba-dombanya, dan dia buktikan itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kriteria yang ketiga tentang gembala yang baik itu adalah mengenal domba-dombanya secara pribadi dan sebaliknya. Nah, saudara, ada 3 kriteria dari gembala yang baik yang difahamkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Yang kedua, dia memusatkan perhatiannya untuk memelihara domba-dombanya. Yang ketiga, dia sebagai gembala yang baik mengenal segala kebutuhan domba-dombanya, dan dia memenuhi kebutuhan domba-dombanya dengan membawa domba-dombanya ke padang rumput yang hijau, ke tempat air yang tenang, supaya domba-dombanya bisa makan, bisa minum, dan sehat. Nah, saudaraku, 3 hal itu adalah pernyataan sikap dari Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia mau memperhatikan kita. Dia mau mengenal kita secara pribadi, dan suatu pengenalan timbal balik yang akrab, yang karib. Nah, kita sebagai domba-dombanya di naungan gereja Bethel Tabernakel, mari kita bersama mempersembahkan hati kita. Ya Tuhan Yesus, inilah aku mau bertekun di dalam Engkau, bertekun dalam Engkau, karena Engkau sudah berkorban bagiku. Aku mau bertekun dalam Engkau, karena Engkau sangat peduli kepadaku. Engkau sangat memperhatikan aku. Aku mau bertekun di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, gembala yang baik, karena Engkau mengenal segala tentang diriku. Engkau paling mengenal apa saja tentang diriku, dan hanya kepadamu lah aku berserah, karena Engkau paling tahu tentang diriku. Engkau paling tahu tentang kebutuhanku. Aku berserah kepadamu. Nah, setiap jemaat Tuhan, setiap pengikut Kristus yang mau bertekun di dalam Yesus, kita akan mengalami pengalaman-pengalaman baru dengan Tuhan Yesus, gembala yang baik. Dan dipastikan setiap orang yang bertekun di dalam Yesus sang gembala baik, kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi duta Kristus di mana saja, di 5 kecamatan di kota ini, di 50 kelurahan di kota ini. Mulailah dengan mendoakan setiap kecamatan,
setiap kelurahan dan persiapkan dirimu untuk dipakai Tuhan melalui tahapan-tahapan yang pasti. Apabila dibuka sekolah pelayanan tabernakel secara online, Anda yang siap diperlengkapi untuk menjadi duta Kristus di kota ini, daftarkan dirimu, belajarlah dan percayalah Roh Kudus menolong Anda sehingga Anda akan menjadi murid Yesus yang oke, murid Yesus yang mengalami pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan Yesus sebagai Gembala baik, sehingga satu hari nanti di 35 tahun ke depan dalam perjalanan itu akan muncul banyak pendeta yang lahir dari gereja ini yang dipakai Tuhan memberkati kota ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama di hari yang baik ini, di ibadah syukur Dirgahayu 65 tahun gereja PT Tabernakel. Mari berkomitmen, Tuhan, aku mau bertekun di dalam Engkau, Sang Gembala baik. Aku mau lebih lagi mengalami pengalaman-pengalaman baru dalam pengembalaan-Mu. Aku mau persiapkan diriku bersama-Mu. Penuhilah aku dengan hikmat-Mu. Penuhilah aku dengan kuasa-Mu. Penuhilah aku dengan bimbingan-Mu, supaya aku dapat membawa kabar baik kepada lebih banyak orang di kota ini. Dan apabila Tuhan berkenan, satu hari aku menjadi pewarta kabar baik di suatu kelurahan di kota ini, terjadilah. Inilah aku Tuhan. Mari bersama-sama berdoa. Yesus memberkati dengan tangan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
kehendak-Mu, terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mau tetap bertekun di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau adalah gembala baik bagi kami. Engkau yang akan menuntun kami di jalan-jalan-Mu, menikmati perjalanan hidup bersama dengan-Mu, bergaul karib bersama-Mu dari hari ke hari, melalui dinamika pengalaman hidup bersama-Mu, kami menjadi saksi Kristus, duta-duta Kristus di kota ini, di 5 kecamatan, di 50 kelurahan yang ada di kota ini. Kami mau menjadi duta-duta Kristus yang berkarya secara kreatif, menjadi pembawa kabar baik kepada semua orang, membawa banyak karya-karya mulia bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa dijamah Yesus melalui setiap bentuk karya-karya yang dapat kami lakukan dalam pertolongan Roh-Mu yang kudus. Hamba berdoa bersama jemaat-Mu bagi Sinode Gereja Bethel Tabernakel. Kami bersyukur di usia ke-65 tahun ini kami boleh bersama-sama memandang betapa baiknya Engkau ya Tuhan, gembala baik bagi GBT. Dan kami percaya dalam rentang 35 tahun ke depan kami akan menjadi bagian dari pewarta kabar baik kepada semua orang, sehingga akan lahir gereja Bethel Tabernakel dalam unit-unit yang segar, kreatif, penuh dengan kuasa Allah, menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu yang ada dalam kepengurusan Majelis Pimpinan Pusat Gereja Bethel Tabernakel maupun dalam kepengurusan di Majelis Daerah Gereja Bethel Tabernakel di semua daerah, juga kepada pengurus Majelis Gereja Bethel Tabernakel di semua wilayah. Tuhan memberkati mereka sekalian dengan hikmat-Mu, dengan bimbingan-Mu. Biarlah seluruh hamba-hamba-Mu, para pengurus di Sinode Gereja Bethel Tabernakel bekerja secara harmonis dalam pergerakan yang tertata dan terpimpin oleh Roh-Mu yang kudus dalam sebuah sinergi yang sangat memberi manfaat kepada semua pihak dan kepada semua anggota masyarakat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan yang sudah bersama-sama membangun ibadah syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Eni Widyastuti, Saudara Yohanes Glory Setiawan, Bapak Sukino Cornelius. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Selamat atas kelahiran putri kedua dari Bapak Kausa Martinus dan Ibu Agustin Sigih Purwati yang bernama Nasya Audra Martinus yang lahir hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 melalui operasi sesar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keluarga Bapak Nono MA dan Ibu Idarawati mengundang seluruh jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun dan murid-murid sekolah minggu serta remaja GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun untuk berkenan hadir dalam acara resepsi pernikahan dari Saudari Ruth Sinta Ambarwati dan Saudara Hutama Putra Sanjaya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 pukul 10 hingga pukul 1 siang bertempat di Gedung Serbaguna RW 06 Jalan Pelabuhan Bakauheni 58 Urung-Urung dekat SMK 11 Kelurahan Bakalan Kerajaan Kecamatan Sukun Kota Malang. Atas perhatian, doa restu dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayan Tuhan Badaraya Minggu WL Saudari Luisiana, singer Ibu Josianha. Pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Mewakili jemaat Tuhan dan pengurus gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini untuk doa syafaat, doa penutup sekaligus doa berkat. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Bapa Surga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami bersama-sama dapat mengambil bagian dalam membangun ibadah dan pelayanan ibadah syukur Dirgahayu yang ke-65 bagi Sinode Gereja Penerima Penakan. Tuhan memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berjuang dan melayani bersama di pagi hari ini. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berkorban di hari ini. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami juga membawa doa bagi Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati para
abdi negara dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati dengan hikmat akal budi. Tuhan menjaga kehidupan mereka dengan juga malaikat-Mu. Segala rancangan jahat dari anazir-anazir kegelapan dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat-Mu membentengi seluruh kawasan Nusantara ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia dengan kesehatan, dengan kemakmuran, dengan keadilan, dan damai sejahtera Tuhan memenuhi NKRI. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan jamah mereka semua dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Kami juga membawa doa bagi Bapak RW 6 dan Bapak RT 3 di mana gereja-Mu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Biarlah Tuhan memberkati juga seluruh tetangga-tetangga gereja di kanan kiri muka belakang. Tuhan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Sudah dikasih Tuhan, angkatlah wajah-Mu dan tangan-Mu kepadanya. Kiranya berkat dari Bapa surga berlimpah atas kita semua. Kasih karunia dari Sang Kristus memberi kemampuan bagi kita untuk hidup bagi Allah. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam pengabdian kepadanya. Kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Tuhan berkati.